Kamu mau ngapain? Harus pasang pengaman dulu. Kamu mau ngapain? Gadis secantik ini. Kalau sampai dirusak, aku senang. Kamu benar-benar gila. Mainlah dengan mereka dengan baik. Aku tidak akan menonton. Jangan mendekat, pergi sana. Kakak Siang Yang, kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang tanya kamu. Di tempat terpencil seperti ini, apa yang kamu lakukan di sini? Selamat datang pulang, Tuan. Minggir, minggir. Jangan menghalangi jalan Nona Besar. Nona Besar keluarga Du telah tiba. Ini tunanganku ya. Cantik sekali. Kamu ngapain? Maaf merepotkan. Tolong beritahu. Saya datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Nona Du. Pertunangan. Apa kamu gila? Nona Besar keluarga Du, bagaimana mungkin bersama orang sepertimu? Ada apa ini? Tuan, dia membawa ini. Dia bersikeras masuk. Ikuti aku. Kamu murid Mo Bufan. Siang Yang. Aku beritahu kamu, putriku tidak mungkin menikah denganmu. Ini 1 juta. Robeklah pertunangan ini. Belum pernah lihat uang sebanyak ini, kan? 20 tahun lalu. Memang gurumu yang menyembuhkan penyakitku yang sulit. Pertunangan ini hanya ditandatangani karena dorongan sesaat. Sekarang, 100.000 ini sebagai uang ganti rugi. Aku berikan padamu. Kamu bisa pergi sekarang. Cuma segini uangnya. Kalian mengusir pengemis? Ya, uang ini cukup untukmu kembali ke gunung, menikahi seorang gadis desa. Seumur hidup makan enak dan minum enak. Jangan serakah. Gadis desa mana bisa sebanding dengan keluargamu? Nona Besar keluarga Du jauh lebih baik. Aku tidak mau. Kamu ngomong apa sih? Bersikap baik padaku. Ayo pergi. Nak, hari ini adalah ulang tahun putri kesayanganku. Aku tidak punya waktu untuk bicara panjang. Kamu di sini saja dengan baik. Berikan aku waktu untuk memikirkannya. Jangan terlalu percaya diri. Lepaskan aku. Batman, tolong aku. Siapa yang berani menggoda wanita baik di sini? Siapa yang berbuat curang di sini? Ayo, tunjukkan wajah aslimu. Kamu orang kampung. Berani pukul pamanmu, Deng. Mau mati saja? Ya. Ini Tuan Muda, Deng. Ayo, aku bantu kamu bangun. Lepaskan. Kamu ngapain? Tidak apa-apa, aku sedang meluruskan tulangnya. Pergi sana. Kamu siapa sebenarnya? Sangat hebat. Bisa juga memperbaiki tulang. Biar aku lihat. Tidak boleh. Orang yang melihat wajah asli pahlawan akan dibungkam selamanya. Ibu, aku tidak menikah dengan Anisi. Dari pegunungan itu. Kalau dia tidak tahu waktu, lebih baik bunuh saja dia. Ingin membunuh suami sendiri. Sungguh kejam. Berdoa, berdoa, berdoa. Aku berharap bisa menemukan suami baik yang benar-benar mencintaiku. Bing Er, lihat aku, bagaimana menurutmu? Wang Xiao mau menerima aku. Itu keberuntunganku. Nona Du, tolong lihat aku. Bing Er, aku mencintaimu.
Maaf semuanya. Nona Du sudah punya pemilik hati. Dan tunangannya adalah kamu. Ya, itu aku. Bagaimana kamu bisa keluar? Kenapa? Ayah mertua. Senang melihatku. Siapa ayah mertuamu? Cepat panggil orang. Usir orang ini keluar. Aku akan tunjukkan pada kalian. Dia adalah Du Chengtian. 20 tahun yang lalu. Mereka berhutang budi pada lembah penyembuhanku. Dan menjodohkan putri mereka denganku. Sekarang mereka sudah sukses. Tapi tidak mengakuinya. Mengirim orang omong kosong. Lihat saja anak ini berpakaian compang-camping. Masih berani jadi menantu keluarga Du. Benar-benar hayalan belaka. Apalagi pakai topeng begitu. Penampilannya jelek. Tak berani tampil di depan orang. Cepat, panggil orang. Serang dia. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Ketua grup Jiang Yang, Nona Jiang mau datang. Membawa hadiah untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nona besar keluarga Du. Selamat ulang tahun. Bukankah ini posisi teratas di lingkaran modal Shashi? Jiang Bos memang terkenal dingin. Dia tidak pernah ikut acara sosial. Dan tidak pernah menghadiri jamuan. Bagaimana bisa datang ke ulang tahun gadis kecil ini? Begitu meriah. Du Bing'er bisa membanggakannya seumur hidup. Terima kasih, Kakak Jiang. Telah datang ke pesta ulang tahunku. Bing'er merasa sangat terhormat. Baiklah, mulai sekarang kita sudah seperti keluarga. Tidak perlu sungkan. Keluarga. Tuan Jiang, apa yang Anda maksud dengan keluarga? Itu artinya apa? Putrimu akan menikah dengan adik muridku. Bukankah itu sudah seperti keluarga? Ngomong-ngomong, di mana adik tingkatku? Kakak senior. Yang, kenapa kamu pakai topeng? Kakak senior, lihat aku keren gak? Sudah. Dia memang adik tingkatmu. Iya. Kamu belum tahu. Sudahlah, senior. Orang itu bahkan tidak tertarik padaku. Mau membatalkan pertunangan. Du Chengtian, hari ini aku mewakili lembah obat Dewa datang, memberi ulang tahun untuk adik iparku. Kalau bukan karena muka adik angkatku, kamu bahkan tidak pantas mengangkat sepatuku. Ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Iya, Kak Siang Yang. Tidak ada yang bilang mau membatalkan pertunangan. Ayahku bilang Dokter Mo telah menyelamatkan nyawanya. Dia tidak bisa membalas budi. Jadi dia menjodohkanku denganmu. Dia juga bilang akan mewariskan seluruh harta keluarganya kepadamu. Iya. Pak Jiang benar sekali. Saudara-saudara, kami keluarga Du tidak pernah menjadi orang yang mengingkari janji. Sekarang salah paham ini, karena sudah teratasi. Maka kita akan memilih hari. Lebih baik kita tentukan hari. Untuk pernikahan Siang Yang dan Xiao Nu. Kita putuskan hari ini juga. Pura-pura saja. Kamu terus saja pura-pura. Kamu menganggap aku baru turun dari gunung ya? Kakak Siang Yang tidak apa-apa. Kita bisa dulu berhubungan suami istri. Besok kita urus suratnya saja. Iya, begitu saja. Masih kamu, Bing'er, yang paling pintar. Betul. Pak Jiang, kalau soal pernikahan ini, kami keluarga Du masih cukup tulus, kan? Kakak Siang Yang, malam ini, tolong bersikap lembut padaku, ya. Aku tidak punya banyak pengalaman. Agak takut. Yang, jadi maksudmu? Malam ini, tapi harus lebih lembut padanya ya? Yang, jadi maksudmu? Lepaskan. Aku tidak. Kamu lepaskan. Kenapa sih? Kan sudah lihat dia tidak mau. Kenapa kau memaksa membeli dan menjual? Bukan urusanmu. Jangan ribut. Baik, aku tidak akan ribut lagi. Mulai sekarang aku akan dengar kamu. Mulai hari ini, aku dan keluarga Du tidak ada hubungan lagi. Kalau adik muridku tidak mau, maka pertunangan ini batal. Kamu bilang batal ya batal saja. Kamu anggap aku apa? Anjing dan sayang. Dan pergi saat diusir. Kalian awalnya tidak hanya ingin membatalkan pertunangan. Ini 1 juta. Robek saja surat pertunangannya. Kalau dia tidak tahu diri. Mending kita singkirkan saja dia. Dia bahkan mau membunuhku agar tutup mulut. Aku dengar semuanya. Bagaimana aku bisa memberimu jalan keluar? Kamu malah tidak mau mundur. Mau ke kantor polisi. Untuk membedakan benar dan salah. Apa? Berani mengusik orang di lembah obatku. Du Chengtian. Mulai sekarang. Grup Jiang Yang membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Du. Du Chengtian. Bersiaplah untuk bangkrut. Bos Jiang. Tuan. Ayah, kamu kenapa? Tuan. Sebenarnya aku sudah menyiapkan hadiah untuk dia. Tapi sekarang sudah tidak perlu lagi. Aku berikan saja padamu. Ini apa ini? Wan Sudan. Ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Sangat berharga dan sulit didapat. Nona Zhong. Sekarang kamu benar-benar untung besar. Bing'er. Pertunangan ini. Jangan pernah menyerah. Ibu, aku mengerti. Kakak senior, kamu cuma dulu. Turun gunung 8 tahun. Kamu ini juga sangat sukses, ya? Itu karena nanti aku akan melindungimu. Di kota pasir kamu bisa berjalan menyamping. Terima kasih, kakak senior.
Oh ya, kenapa kamu pakai topeng hari ini? Aku segini, kaya, dan tampan. Pasti nggak mau bikin iri orang. Santai aja, santai. Oh ya, kakak senior. Tentang hal yang aku minta sebelumnya. Kasus orang tuamu yang dibunuh 20 tahun lalu. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Aku pasti akan menemukan pelakunya. Membalas dendam untuk orang tuaku. Kamu masuk lewat mana? Kamu lupa ya, tentang pertunangan kita. Tapi ini dibuat 2 rangkap. Dengan pertunangan ini, siapa penjaga yang berani menghalangiku? Kalau ada apa-apa, kita bicarakan besok saja. Tengah malam begini, pria dan wanita sendirian. Sungguh tidak pantas. Tak perlu takut. Kita kan sudah bertunangan. Nanti kita akan mengadakan pesta pernikahan paling mewah di Shashi. Aku ingin lihat siapa yang berani bergosip lagi. Aku tanya, kamu sedang memikirkan apa? Aku tidak akan menikah denganmu. Cepat sobek surat perjanjian pernikahanmu itu. Suami yang baik. Aku salah tentang pesta ulang tahun hari itu. Jangan pelit begitu. Malam ini, aku akan membalasmu dengan baik. Jangan pakai tangan. Pakai mulut. Cepat. Aku sudah nggak tahan. Kamu sudah menaruh obat di lipstik. Kamu benar-benar bisa merasakannya. Aku kakak yang belajar kedokteran. Apa kamu remehkan? Kemampuan kami di lembah obat dewa. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Memberi perasaan pada orang yang tidak berperasaan adalah sebuah pemborosan. Ayo, jangan bermalas-malas di rumahku. Jangan usir aku. Aku memohon padamu. Aku tidak akan pergi. Kenapa pasangan muda ini masih berkelahi ya? Anak muda, jangan terlalu mudah marah. Apa sih, pasangan muda Zangi? Cepat usir dia keluar. Bukankah dia tunanganmu? Omong kosong. Aku tunangannya dia. Ada bukti pertunangan. Zangi, tolong selamatkan aku. Mantan istri. Paling banter cuma mantan istri. Du Bing Er. Bibi Zhang, tolong selamatkan aku. Mantan istri. Paling banter cuma mantan istri. Du Bing Er. Kalau kamu benar-benar begitu haus, aku tidak keberatan. Kirim beberapa pengawal untuk menemanimu. Wanita itu sangat menakutkan. Ada kabar. Aku sudah menemukan ayahmu, sahabatnya semasa hidup, Wang Yueshan. Ini alamat rumahnya. Besok kamu pergi berkunjung, ya. Tapi, keluarganya akhir-akhir ini agak tidak tenang. Kelelawar kecil, kita bertemu lagi. Kau bicara apa? Aku bukan Batman. Dagu dan mulut. Sama persis. Jangan coba-coba menipu aku. Kau sudah melihatnya. Sembunyikan saja. Tidak kusangka. Bisa secantik ini. Kau juga sangat cantik. Terakhir kali, Piluanex yang kau berikan padaku, saya memberikannya kepada kakek. Sungguh ajaib. Kankernya ternyata sembuh. Ayah saya meminta saya memberikan ini kepadamu. Ini apa? Ini adalah liontin berlian kristal yang diwariskan dari buyutku. Ini adalah mas kawinku. Kalau begitu aku terima. Tapi pemilik mas kawin ini, jangan buat aku menunggu terlalu lama. Keluargaku bilang, kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit kakakku, kamu bilang apa? Aku sudah janji. Benar. Tentu saja benar. Kalau begitu, cium aku sekali. Sebagai tanda jadi. Baik. Deng Yao, kamu bajingan. Wanginya enak sekali. Datang lebih awal tak sebaik datang tepat waktu. Siapa berani menarikmu, Tuan Deng? Kamu terlihat agak familiar. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Pernah bertemu di acara penghormatan leluhur keluargamu? Acara penghormatan leluhur yang mana? Apakah kamu kerabat miskin keluargaku? Kamu di sana. Apakah kamu kerabat miskin keluargaku? Kamu di sana. Kamu siapa? Berani memukul paman Deng Mu. Kamu anak muda, sudah bosan hidup ya? Aku adalah leluhurmu. Mari, hari ini untuk nenek moyangmu. Bersujud 3 kali minta maaf. Kalau tidak, aku akan membawamu bertemu nenek moyangmu yang lain. Baiklah,
Kamu berani memanfaatkan aku. Hari ini kalau aku tidak memukulmu sampai mati, bukan nama Deng. Ayo, hari ini kalau kamu tidak memukulku sampai mati, sama seperti nama keluargaku. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu mandul. Aku tidak akan memaafkanmu, anak sialan. Kau terlihat seolah-olah sangat ingin memakai nama keluargaku. Tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu masuk ke dalam daftar keluarga kami. Kalau kamu pergi ke Thailand dan berubah sifat, masih ada harapan sedikit. Minta maaf padanya. Minta maaf apa aku padanya? Bagaimanapun juga dia akan masuk ke keluarga Deng. Cium satu kali apa salahnya? Kamu omong sembarangan. Aku tidak akan menikah denganmu. Tidak ada sedikit pun ketulusan. Sakit. Aku salah. Aku minta maaf padamu. Maaf. Kelelawar kecil. Sudahlah. Jangan buat masalah jadi besar. Pergi sana. Dia pasti akan pulang. Mengadu ke ayahnya. Kamu takut padanya. Aku benar-benar benci dia. Tapi keluarganya berpengaruh besar. Aku tidak bisa melawannya. Aku pasti akan mengurusi dia. Tunduk dan mengakui. Uang muka sudah kuberikan. Ingat datang ke rumahku untuk merawat kakakku. Perempuan penggoda. Berani menggoda suamiku. Apakah Anda Paman Wang? Saya Siang Yang. Ayah saya Siang Shita. Saya dengar dulu Anda. Kamu adalah Yang Yang. Kamu sudah sebesar ini. Sangat mirip. Kamu benar-benar sangat mirip dengan ayahmu. Baru saja sekejap. Aku kira ayahmu sudah pulang. Ayo. Cepat masuk, silakan. Ini hadiah yang kubawa untukmu. Paman Wang. Kakimu kenapa? Tidak apa-apa. Dokter Wang, hal memalukan itu. Jika kamu tidak mau bilang, aku akan bilang untukmu. Jika kamu tidak mau bilang, aku akan bilang untukmu. Kakinya. Aku yang memukulnya. Siapa kamu? Jangan bertindak sembarangan. Paman Wang, nama tidak bisa diubah. Suku tidak bisa diganti. Li Biao, wakil ketua geng Harimau Hijau. Kenapa? Kamu mau membelanya? Kalau ada apa-apa, hadapilah aku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Baik. Mau 1 juta, Anmu? Atau kaki yang lain? Pilih sendiri, An. Barang-barang di rumah. Semua sudah kamu pindahkan. Klinik juga kamu hancurkan. Di mana aku bisa dapatkan 1 juta untukmu? Kalau begitu, patahkan 1 kaki lagi. Kenapa? Kamu ingin membelanya? Kupikir ada denda besar. Bukankah cuma 1 juta saja? Aku yang akan membayarnya. Ayo, WeChat atau Alipay. Kamu bercanda, kan? Kamu punya 1 juta. Maaf ya. Aku nggak punya kemampuan apa-apa. Itu akan bereinkarnasi. Ini uang jajan dari kakakku. Aku sedang bingung tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Punya uang hebat ya. Ini uang jajan dari kakakku. Aku sedang bingung tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Punya uang hebat ya. Dokter abal-abal ini membuat kakakku jadi bodoh. Uang sebanyak apapun tak bisa membeli kembali. Kaki kakakku. Kamu masih berani pamer punya uang. Itulah yang saya pukul. Apa yang terjadi? Jelaskan. Kalau sakit, obati. Kalau tak punya uang, cari uang. Menggunakan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Kakaknya dia, waktu keluar dari klinik, masih baik-baik saja. Tapi di jalan tiba-tiba mengalami cerebral palsy. Saya sudah periksa lama, tapi tidak menemukan masalah apapun. Saya bisa jamin, rencanaku tidak salah. Jika aku bisa menyembuhkan kakakmu, kamu bisa jamin, tidak akan mengganggu Paman Wang lagi. Kalau kamu bisa menyembuhkan kakakku, aku akan menganggapmu sebagai kakak keduaku. Sepakat? Ayo pergi. Jangan ikut campur urusan ini. Geng Harimau Hijau bukan kelompok yang mudah dihadapi. Jangan khawatir, Paman Wang. Aku sudah dewasa. Bisa menjaga kamu dengan baik. Lihat. Seperti orang koma. Tidak ada kesadaran sama sekali. Nah, seperti orang dalam keadaan vegetatif. Tidak ada kesadaran sama sekali. Setelah itu dia mulai sakit. Iya. Lalu kalian di antara waktu itu, atau ada kejadian apa? Tidak juga. Sudah naik mobil. Oh iya, benar. Sopirnya tiba-tiba mengerem mendadak. Bagaimana cara nyetirnya? Seperti buru-buru reinkarnasi ya. Tepatnya nabraknya di mana? Mungkin di sini ya. Ini apa kok baunya begitu? Cepat ambil pinsetnya. Pinset.
Alkohol. Kapas, cepat. Ini apa sih? Kenapa baunya begitu menyengat? Ini adalah Gu Miaojiang yang menusuk hati, masuk ke dalam tubuh manusia. Di sandaran kursi. Tertabrak. Kulitnya terluka. Makhluk ini memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk. Sangat menjengkelkan. Bawa semua ini dan bakar saja. Ingat, harus dibakar sampai bersih. Bagaimana? Jangan lihat dia diam sekarang. Sebenarnya dia masih hidup. Ini hanya seekor ulat betina. Banyak larva. Induk serangga mati lalu hidup kembali. Untuk apa mengendalikan mereka? Otak. Menjadi seperti mayat hidup. Kamar tidur. Matamu akan hilang. Lalu telur serangga ini. Di dalamnya. Benar atau palsu? Tentu saja palsu. Kalau begitu, kenapa dibakar? Kalau tidak terbakar habis, baunya akan sangat menyengat. Bau menyebar jauh. Tapi serangga ini memang benar bisa mengendalikan otak manusia. Kalau kamu datang beberapa hari lebih lambat, dagingnya sudah hilang. Itu benar-benar keberuntungan. Pergi selidiki penyebabnya. Tapi yang kalian tahu cuma mengganggu paman Wang saya. Kesal. Saya orang kasar. Hanya bisa berkelahi dan membunuh. Tapi saya berkata apa saya lakukan. Mulai sekarang kamu adalah kakakku yang kedua. Jangan. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Kepala. Kakak, kamu sudah sadar. Begitu lama. Terima kasih atas kerja kerasmu, Abiao. Lencana utama. Ini untukmu. Aku tidak mau, aku tidak mau. Aku tertarik. Simpan saja sendiri. Terimalah. Gunakan saja. Dengan ini. Berjalan menyamping. Benar-benar tidak perlu. Aku. Mengikat. Terimalah. Kakak. Kakak seniorku menyuruhku berjalan menyamping. Ayo. Ikuti irama. Cepat, ayo cepat. Dokter Wang, sebelumnya saya salah paham dengan Anda. Sekarang kakak kedua saya sudah sembuh. Saya datang khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Tuan Wang, adik ketigaku bertindak sembrono. Semoga kamu bisa memaafkannya. Tenang saja, akan ada ganti rugi. Kakak kedua dan adik ketiga. Urutan kalian ini. Kakak sulung di sini. Sudahlah, sudahlah. Kalian berdua sudah minta maaf. Juga sudah berhadiah. Sudah waktunya pulang. Aku masih ada yang ingin kukatakan pada Pak Wang. Cepat pulang, cepat pulang. Sampai jumpa, kakak. Pak Wang. Sampai jumpa. Kimia. Seperti sakit sedikit. Kamu hebat, Bloibel. Kakak. Di tubuh Bloibu. Oh iya, Paman Wang. Aku mau tanya tentang ayahku. Ayahmu. Memanggil untuk pergi berobat Belo-Belan In. Memanggil untuk pergi berobat. Saat kembali. Wanita. Lalu mereka menikah. Kemudian kamu lahir. Ada hubungan, Belo-Bela.
Tidak tahu. Melalui identitasnya. Menunggu. Membawa ke rumahku. Melakukan pembunuhan. Bahaya Belo-Bela. Baru mengantarkanku ke sini. Iya. Aku juga menganalisis seperti itu. Lalu kemudian Belo-Bela. Bayangan pembunuh rahasia Belo-Bela. Aku sangat khawatir. Maka aku mengirimmu ke lembah obat dewa. Sepertinya harus menemukan pembunuh ini. Hubungannya. Oh iya. Ini adalah peninggalan ayahmu. Simpan dengan baik. Baik. Aku akan menerima telepon dulu. Halo, Sueki. Ada apa denganmu, kelelawar kecil? Tolong aku di sini. Halo, kakak senior. Bisakah melacak lokasi ponsel? Kamu. Baik. Apa yang salah denganku? Kenapa? Aku. Masih tanya kenapa? Kamu sadar dong. Ya. Orang yang Dubi nggak suka. Tidak ada yang berani merebutnya. Baiklah, sudah selesai. Yi. Lepaskan aku sekarang juga. Mulut kecil. Aku akan melepaskanmu. Tapi, harus pasang jaminan dulu. Kau mau apa? Harus pasang jaminan dulu. Kamu mau melakukan apa? Gadis cantik secantik ini. Kalau sampai dirusak, aku tidak terima. Kamu benar-benar gila. Kalian main saja dengan mereka. Aku tidak akan menonton. Jangan mendekat, pergi jauh. Kakak Siang Yang. Kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang tanya kamu. Di tempat sepi seperti ini. Kamu ngapain di sini? Hanya ingin menghirup udara segar. Kakak Siang Yang. Sepertinya tidak terlalu baik ya. Rasa. Katakan dia di mana. Apa itu? Aku tidak tahu apa-apa. Katakan, aku bilang apa? Aku bilang, dia sebenarnya di mana? Lepaskan, Nona. Kalau tidak, aku akan menembak. Apa yang aku katakan? Aku bilang, dia sebenarnya di mana? Lepaskan Nona. Kalau tidak, aku akan menembak. Masih belum bilang juga. Mau matikah kamu? Aku bilang, tidak usah bilang, tunjukkan jalannya. Kamu memang suka dia, ya? Tidak apa-apa. Tapi dengarkan baik-baik. Aku sangat membencimu. Aku tidak suka memukul wanita. Aku sudah melakukannya. Siang Yang, kamu yang memaksaku. Pasangan yang cocok. Makhluk itu. Aku tidak percaya kamu berani membatalkan janji. Menunda waktu juga sia-sia. Tapi aku akan membunuhmu. Sama mudahnya. Mengerti. Aku tidak berani memutuskan. Tapi aku berani melakukan hal lain. Mekar. Aku bilang padamu. Tak peduli apa yang dia alami. Masih. Bicara dan lakukan. Baik. Aku akan membawamu pergi. Ayo. Lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan aku. Berhenti. Kelelawar kecil, tolong aku. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kelelawar kecil, hati-hati. Sayang sekali. Dia. Tepat waktu. Kalau tidak, kamu akan lebih sengsara darinya. Siang Yang.
Sudah. Apakah kamu masih akan menyukainya? Aku akan. Aku akan lebih menyayanginya. Dan semakin membencimu. Apa aku kalah darinya? Kenapa kamu tidak menginginkanku? Kamu seorang wanita. Aku juga tidak akan menyukaimu. Aku akan melapor ke polisi. Potong saja, Sin. Kelelawar kecil, terima kasih. Aduh, cucu perempuanku yang berharga. Kamu sangat menderita. Orang tua. Lagi-lagi menyelamatkan cucu perempuanku. Perintah. Nenek, tidak perlu sungkan. Panggil aku Yang saja. Baiklah, Yang, cucu perempuan sulungku. Dia kena penyakit aneh saat 2 tahun. Siang sudah kecanduan lebih dari 20 tahun. Ibu. Ini sepertinya tidak perlu lagi ya? Tidak perlu. Setiap kali memanggil dokter, kamu selalu mengelak. Apa yang kamu pikirkan? Sepanjang hidup. Bawa aku pergi lihat. Ya. Penyakit aneh. Adalah keracunan. Penyakit aneh. Adalah keracunan. Nadi dia aneh dan tidak biasa. Juga cukup rumit. Seharusnya dibuat oleh ahli. Ternyata keracunan. Siapa orang yang begitu tidak tahu malu? Racun. Apakah ada penawarnya, Yang? Tidak bisa disembuhkan. Resep. Pengobatan. Orang itu. Dari mana bisa tahu tentang dia? Kalian coba ingat kembali. 20 tahun yang lalu. Orang. Ini akan aku selidiki. Yang, Tian. Seharusnya juga sudah lelah. Mari pulang dulu dan istirahat. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Selamat tinggal, Nenek. Kenapa kamu datang lagi mencari leluhurmu? Menjadi manusia. Kenapa kamu datang lagi mencari leluhurmu? Menjadi manusia. Aduh, tahun baru belum tiba juga. Tidak perlu memberiku penghormatan sebesar ini. Aku tidak punya angpau. Bunuh dia untukku. Bajingan kecil. Mari kita lihat apakah kau masih sombong. Darah. Banyak darah. Aku sudah memanggil orang. Kamu masih sempat pergi sekarang. Lagi. Kalau pergi lagi. Lepaskan dia. Kalian akhirnya datang juga. Cepat bunuh dia untukku. Harga. Tak ada habisnya. Bangunlah. Anak kelinci kecil. Hebat, kan? Mereka berasal dari jaringan. Perkumpulan senjata rahasia. Kamu, tunggu saja kematianmu. Selesai. Jangan berharap akhir yang baik. Hebat. Sesepuh. Sudah lama. Berhenti. Siapa yang menerima pesanan ini? Kepala Sing. Biaya anggota. Oh. Hilang. Kenapa? Kamu bos mereka. Mau duel? Maaf sekali. Tidak efektif. Sampai salah lukai kamu. Ketua. Saya benar-benar minta maaf. Lengan ini sebagai ganti rugi. Bagaimana menurut Anda? Untuk apa aku butuh lenganmu? Aku tidak mau. Kamu simpan saja sendiri.
Terima kasih. Ayo. Kamu ngapain? Aku kasih tahu kalian. Anggota dengan hak akses tingkat 1. Bulu halusnya. Jangan sampai satu pun kalian sentuh. Iya. Sebelumnya nih. Daftar putih saya. Adalah kesalahan saya. Tidak akan terjadi lagi. Kalau ada lagi nanti. Akan saya tangani. Iya. Ngomong-ngomong, Tuan Deng. Berhenti. Kalau soal denda pelanggaran, aku kasih kamu. Kenapa? Sudah selesai. Tuan Muda Deng. Aku sarankan padamu. Berpisah dengan baik-baik. Jangan saling mengganggu lagi. Kalau terus berantem, nanti jadi tidak enak dilihat. Kamu sebenarnya siapa sih? Ah, ya. Ayo. Ah, astaga. Aku tidak punya kebiasaan seperti itu. Ah, aku sudah bilang. Aku tidak punya kebiasaan seperti itu. Kepalamu yang kecil ini. Apa-apaan ini? Kalau bukan, bagus. Masukin aja tapi nggak bilang mau kemana. Aku memang sulit untuk tidak curiga. Aku masih bisa membawamu kemana. Mengantarmu pulang. Pulang. Aku melakukan ini. Sebenarnya untuk senior perempuan MU. Senior perempuanku. Pemegang saham kedua terbesar. Dan juga apa? Kalau tepatnya. Kakak ipar. Hati-hati ya. Kakak ipar. Hati-hati ya. Deh. Berjuang mati-matian. Lengan. Ini. Bukankah itu seperti menjaga orang cacat? Tidak apa-apa. Sekali saja, kan selesai. Lagi pula, meskipun tidak bisa terhubung, bisa dipasang lengan mekanik. Memang layak jadi orang hitam. Orang yang kejam. Ini apa sih kamu bawa? Ini liontin yang kubawa. Aku sudah memakainya sejak kecil. Kalau kita gabungkan. Simpan baik-baik, pisahkan. Untuk sementara jangan dikeluarkan dulu. Apa yang terjadi ini? Sementara jangan keluarkan dulu. Apa yang terjadi ini? Aku juga belum tahu. Aku akan kirim orang untuk menyelidikinya. Baik. Kalau begitu, aku akan pisahkan. Tuanku, selesai. Lanjutkan pelacakan. Temukan sumbernya. Baik. Sudah 20 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Yang, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Beruntung kakak iparku membantu. Pergi sana. Apa itu? Yang, jangan dengarkan omong kosongnya. Membuat masalah. Kakak ipar. Berlutut dan minta maaf. Kamu bilang kamu belum naik jabatan. Ah, cepat pujilah aku beberapa kata. Di depan kakak. Ucapkan beberapa kata manis padaku. Berlutut dengan baik, jangan bergerak. Mo. Kalau kamu ingin mendapatkan dia, kamu harus melewati aku dulu. Oke. Sudah cukup kan? Baik. Orang yang tahu waktu adalah orang bijak.
Yang. Senior, maaf ya. Kaget aku. Cepat. Kamu baik-baik saja. Baik. Masih ada waktu. Turunlah. Jaga diri. Kamu memang anak kecil. Dalam bahaya. Siapa kamu? Berani-beraninya kau menyusup ke rumahku malam-malam. Orang yang mencurigakan. Pasti bukan orang baik. Paman Zhong. Kok kamu di sini? Tidak perlu dikejar lagi. Kalian bagaimana? Kenapa kamu datang? Berita tentang ibu. Sudah datang. Ada kabar. Kenapa kamu datang? Berita tentang ibu. Sudah datang. Ada kabar. Liontin milik yang itu. Liong ini Liontin. Ternyata ini adalah pintu Dewa Hou. Yang dulu pernah hilang tanpa jejak. Ini memang pintu Dewa Hou. Kalau terhubung 20 tahun yang lalu, orang yang membawanya. Dia melarikan diri bersama kekasihnya. Sejak saat itu, beristirahat dan memulihkan diri. Sesuatu. Organisasi bawah tanah. Pernah berjaya. Mulai mundur. Akan berkembang dan menjadi kuat. Tanda-tanda bergerak. Mulai mundur. Akan berkembang dan menjadi kuat. Tanda-tanda bergerak. Konflik. Konon di dalam ini tersimpan energi tertinggi. Ini adalah harta karun utama dari gerbang Hoshen. Orang tua. Sesuatu telah dibunuh. Ya. Benar. Mengapa harus mati karenanya? Orang tuamu dibagi menjadi dua. Orang dari gerbang dewa. Mengikuti gelombang energi untuk menemukanmu. Mereka ada alasannya. Kamu simpan baik-baik saja. Yang, jangan takut. Mereka merebut bisnis kita. Aku juga tidak terlalu suka. Akan aku gerakan mereka. Orang-orang. Sueki. Anakku. Yang. Soal Zhong Wannian. Zhong Sueksi mungkin tidak tahu. Kamu tidak perlu marah padanya. Aku tahu. Yang koma. Waktunya sangat kebetulan. Pasti ada yang aneh. Aku mau ke rumah keluarga Zhong. Kakak ipar, ikut aku ya. Baik, aku siap membantu. Kamu. Manis, jangan bergerak. Aku cuma akan suntik sekali lalu pergi. Tidak sakit kok. Bangkit dari kematian. Kaget aku. Untung bawa cadangan. Jangan buat aku kaget. Kanan, kamu cantik banget. Lagi ngapain? Aku ingin mengambil sedikit darahmu. Benar. Kenapa? Aku tidak bisa bilang.
Katakan saja. Aku ingin tahu. Aku ingin. Yuan. Tidak baik. Kakak, aku bisa. Baiklah. Apa yang ingin kamu tanyakan hari ini? Aku akan memberitahumu semuanya. Di mana kancing Santa Perawan itu? Barang itu yang membunuh orang tuaku. Sial. Aku membuangnya. Kamu membuangnya kemana? Ya. Kamu mau aku? Masih ingin memikat aku? Siapa kamu? Akrab. Sekarang malah bertanya siapa aku? Ya. Cubitan. Itu cuma sia-sia saja. Lepaskan aku dulu. Aku akan jelaskan perlahan. Baik, Sueksi. Kakak laki-laki. Cepat datang. Di awan, loh. Sueki. Ah, kakak, kamu sudah bangun. Aduh, kamu pasti salah paham. Aku. Kakak perempuan. Cepat panggil 120. Maksud kami. Jika kalian tulus, tidak apa-apa, jangan khawatir. Dia sangat ahli bela diri. Kalau tidak percaya, lihat. Dia sudah lari tanpa jejak. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Dia sangat ahli dalam bela diri. Kalau tidak percaya, lihat saja. Dia sudah lari tanpa jejak. Bagaimana mungkin tidak bisa bela diri? Situasinya agak rumit. Boleh aku ceritakan lagi? Itu. Tidak ada. Bisakah kamu percaya padaku? Tapi, aku sudah. Ya. Hatiku hanya untukmu. Kamu. Aku sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Penjelasanmu itu. Termasuk soal ayahmu. Beri aku waktu. Apa yang terjadi dengan ayahku? Dia sudah pulang. Katanya harus lembur. Kamu jangan urus apa-apa dulu. Tunggu. Jawabanku. Baik. Cepat datang ke sini. Baik, kakak ipar. Aku segera datang. Tidak perlu jelaskan apa-apa padaku. Kamu juga tidak berhutang apa-apa padaku. Kakak ipar. Ah, ya. Semangat ya, Pak. Biar kakakku memanggilmu suami. Kamu ini cukup sombong ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu memang masih cukup hebat. Zhong Suenan. Dia bisa sadar. Pergi dan lacak dia. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Sihir. Kebersihan hidupku. Kesempatan beruntung sudah hilang. Apakah kamu mau keberuntungan ini? Aku tidak berani menerimanya. Kepada seniormu. Baiklah, jangan bingung lagi.
Kamu juga tidak akan rugi, kan? Pergi. Ketua. Anak. Waktu. Aku bisa menangkapnya. Sudah menyesatkanku selama 20 tahun. Waktu. Bukan. Pemimpin, mohon lihat dengan bijak. Itu semua karena Hi dan Xiang Shita, yang memecahkannya menjadi 2 bagian. Gelombang energi ini menghilang. Tidak bisa dilacak asalnya. Itulah sebabnya tertunda. Bukan karena bawahannya sengaja menunda. Pergilah. Cepat dan tuntas. Baik. Pemimpin, apakah sebaiknya kita mulai dengan... Racun gadis kecil sudah teratasi. Anak itu lolos. Bersembunyi bertahun-tahun. Iya. Meninggalkan bahaya tersembunyi ini. Hanya saja, apa cuma itu saja? Jangan lupa, mencampur racun. Masih berani menawar padaku. Kasihan sekali. Betapa hebatnya. Keluarga. Mencampur racun untuk mengendalikan mereka. Tuan rumah yang hebat. Bagaimana kamu menemukannya? Menyakitiku. Lalu tidak mengizinkanku untuk melihat. Siapa? Goresan. Dulu waktu itu, Kakanan sedang berobat. Lembab. Otot kencang. Dan dalam kondisi normal, akan terjadi penyumbatan meridian. Atrofi otot. Mulai curiga. Jelas tidak tahu latar belakangnya. Jadi, sering bergerak diam-diam di malam hari. Nak. Sayang sekali. Kamu salah lahir. Ketua Sing. Kamu juga datang. Urusan rumah tangga. Tangan. Sangat tidak beruntung. Anak kecil di depan ini adalah adik ipar saya. Jadi, ini urusan rumah tangga Shenmen. Pernikahan. Dan jamuan pernikahan. Bagaimana saya berani merepotkan Tuan Kepala Sekte? Saya rasa kamu sudah mencintai seseorang yang tak membalas cintamu. Orang yang tidak bisa diandalkan. Singa itu seperti anjing yang menjilat. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Kamu ngomong apa sih? Gadis lembut dan anggun. Bermain-main saja. Juga tidak sulit kok. Wanginya enak sekali. Cepat bangun. Terlambat. Cepat lepaskan dia. Wah, tenaga dalam ini. Hebat sekali. Tidak usah. Setelah aku pensiun bertahun-tahun, malahan membuatnya, sayapnya jadi kuat. Kamu baik-baik saja. Kenapa belum bertindak? Iya. Siang Yang. Sebenarnya aku cukup menyukaimu. Aku sebenarnya ingin kamu menjadi menantu keluarga Zhong kami. Sayang sekali. Ternyata kamu adalah anaknya. Kamu sayang apa coba? Justru aku yang merasa sayang. Awalnya aku cukup menghormati Anda. Tak aku sangka, kamu ternyata orang dari pihak sini. Anak muda, begitu bersemangat itu tidak baik. Apa ibumu tidak pernah mengajarkan bagaimana cara berbicara dengan orang tua? Kau benar-benar membahas hal yang sensitif. Ibuku di mana? Apa kau tidak tahu sendiri?
Di mana ibuku? Kamu tidak tahukah? Kenapa Hou Shenmen membunuh orang tuaku? Ibumu sebenarnya dari Hou Shenmen. Namun dia demi keinginan sendiri. Diam-diam mencuri pusaka utama kami. Dan melarikan diri bersama orang lain. Akhirnya melahirkan. Kau, makhluk terkutuk. Jadi kau bisa menikah dan punya anak. Hidup seperti orang biasa. Ibuku tidak bisa. Dia dilahirkan untuk kejayaan dan kejatuhan keluarganya. Berkorban. Apakah kamu benar-benar berpikir, akar dari semua tragedi ini adalah karena kesalahan ibuku? Tentu saja. Dia tidak hanya meninggalkan tanggung jawabnya sendiri, bahkan menyembunyikanmu. Menyebabkan kegagalan misi. Putriku diracun. Kau orang tua itu benar-benar tidak bisa membedakan benar dan salah. Sama sekali tidak bisa. Kau benar-benar berpikir. Dengan energi itu, apakah ini digunakan untuk memajukan aliran? Apa maksudmu? Sangat tidak menguntungkan. Aku mendapat beberapa informasi dari sana yang justru berlawanan dengan yang kau pikirkan. Permisi, pemimpin sekte. Berapa usia Anda tahun ini? Saya ingin bertanya lagi, pemimpin sekte. Selama puluhan tahun ini, wajah Anda tetap sama seperti dulu. Bagaimana Anda merawatnya? Pemimpin sekte. Saya masih ingin bertanya, pemimpin sekte. Selama 20 tahun ini, tidak ada energi. Apakah kemampuanmu menurun? Bahkan seorang ketua muda dari aliran baru, perkumpulan gelap, pun tidak bisa dikalahkan. Sekarang kau masih berani bilang, itu demi kemajuan aliran. Aku memang menggunakan energi kalian. Tapi itu sangat wajar. Sebagai pemimpin aliran, kemampuanku adalah dasar kemakmuran aliran ini. Beraninya kau bilang kau menggunakan itu untuk mempertahankan keabadianmu. Apakah ini tentang kejayaan aliran? Zhong Wannian. Kenapa belum menangkapnya? Apakah kau masih ingat wajah muda dan cantiknya? Pemimpin aliran. Apakah yang dia katakan benar? Sang perawan dan sang perawan terkunci. Benar-benar hanya kamu. Alat untuk hidup abadi. Apakah kamu gila? Aku benar-benar percaya. Bunuh dia, Wannian. Penawarnya. Pertikaian. Bubar. Tuan pintu. Apakah Le baik-baik saja? Urusan. Cukup kembali. Kamu. Katakan saja, Raja Yan. Siapa yang bisa membunuhku? Benar. Saya memang tidak sehebat kamu dalam ilmu bela diri. Tapi jangan lupa. Ini adalah wilayah saya. Sudah. Yang kena adalah racun Gu. Otaknya sudah mati. Menjadi mayat hidup. Sudah bertahun-tahun. Kamu bilang apa? Benar, dia sedang ngomong kosong. Sih. Ayah. Ayah harus menyelamatkanku. Aku baru 23 tahun. Aku tidak mau pingsan lagi. Aku ingin jatuh cinta. Aku ingin melihat dunia. Sekolah. Ayah minta maaf padamu. Ayah. Dia. Koma lagi. Apa yang kamu lakukan? Sangat menjijikan. Sungguh gila. Berani memelihara makhluk jahat ini. Apa yang sedang terjadi? Paman Song, tabahlah dan terima kenyataan. Men setia sepenuh hati. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini?
Anjing. Kau mau menjelaskan padaku? Anjing. Kau mau menjelaskan padaku? Bajingan kecil. Kau punya ilmu bela diri yang bagus, tapi masih terlalu hijau. Kakak cantik. Begitu cepat. Penjahat mati karena banyak bicara. Harus menggali sampai tuntas. Terima kasih atas petunjuk, kakak. Juga salahku karena banyak omong. Ah. Menjadi persembahan. Apa yang ibumu belum selesaikan? Akan kamu selesaikan sekarang. Yang. Paman Zhong. Yang. Maafkan aku. Orang tuamu. Adalah aku yang membunuhnya. Aku bingung. Paman Zhong, jangan bicara lagi. Dari sisi. Tidak bersalah. Dia terhadapmu. Itu tulus. Aku. Paman Zhong, katakan saja aku bisa. Serahkan dia kepada kamu. Uncle Zhong, kamu tenang. Aku juga tulus padanya. Aku jamin padamu. Percaya padaku. Yang. Aku mengerti. Aku tak punya muka untuk memintamu apapun. Bisakah kamu melihat? Demi muka Sisi. Balaskan dendam Nanan. Paman Zhong, jangan khawatir. Nenek tua akan membalas dendam untuk kakak Nanan. Paman Zhong. Senang. Satu nyawa manusia. Ketua Sing, tolong pelan-pelan. Kamu membuatnya sakit. Sudahlah. Kali ini rugi. Kamu baik-baik saja. Apakah kebahagiaan masih ada? Kamu masih sempat bercanda. Ah, sepertinya kamu baik-baik saja. Katakanlah. Ya. Datang sendirian saja. Bukan begitu, hanya kamu yang bodoh. Aku tidak bodoh. Kakak, kami sudah datang. Kalian akhirnya datang juga. Kamu hebat juga. Kapan kamu memanggil orang untuk bertarung? Kalau tidak, buat apa menunda waktu? Datang untuk ikut campur urusan. Bisa dibilang ikut meramaikan. Hal itu. Siapa kakak kalian? Hei. Sini kamu. Benar. Penjahat selalu mati karena banyak bicara. Hal itu. Orang yang jenius adalah penjahatnya. Kang. Terima kasih. Dia adalah bos geng harimau. Baru-baru ini saja. Bos, bagaimana dengan orang-orang ini? Akan kita urus bagaimana? Bubarkan saja orang-orang mereka. Kalau kalian suka, bawa saja. Ayo. Pilih yang banyak. Maaf ya. Saya mau pilih dulu. Maaf. Saya mau pilih dulu. Boleh. Tapi. Kalian boleh pilih dulu. Kalian pilih dulu saja. Saya belum mati kok. Kalian langsung mulai membagi hasilnya. Sampai melupakanmu. Kita bicara dulu. Jangan bertindak terlalu ekstrim. Tidak ada yang perlu dibicarakan. HMPH.
Tiba-tiba ada masalah baru. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melumpuhkan jurusmu. Rasakan bagaimana rasanya ingin mati tapi tidak bisa. Kau mau melakukan apa? Orang seperti dia tidak akan bertahan hidup lama. Menimbun kesalahan sendiri, tidak akan hidup lama. Maaf. Aku mau memilih dulu. Boleh. Tapi, kamu bisa pilih dulu orangnya. Kalian pilih dulu saja. Aku belum mati. Kalian sudah mulai membagi hasilnya. Kamu terlupakan. Mari kita bicarakan. Jangan melakukan sesuatu sampai terlalu ekstrim. Tidak ada yang perlu dibicarakan. HMPH. Di sini bertambah satu bencana. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melumpuhkan kemampuan beladirmu. Rasakan bagaimana rasanya ingin mati tapi tidak bisa. Kau mau melakukan apa? Orang seperti dia tidak akan bertahan hidup lama lagi. Kesalahan sendiri, tidak bisa hidup.